crunchy dan manisnya pas banget, Mams. Hai Mams, ketemu lagi di Do It with Real Moms. Saya Gaby, redaksi Mother and Beyond, dan kali ini saya akan membuat cookies. Nah, tapi cookiesnya bukan sembarang cookies nih. Penasaran gak sih Mams cookies apa yang mau kita bikin hari ini? Yuk nonton sampai videonya selesai. Nah Mams, sekarang saya sudah bersama Real Moms kita hari ini, yaitu Mam Galis. Apa kabar Mam Galis? Kabar baik Mbak Gaby. Nah Mams, Mam Galis ini adalah owner dari Jali Dali Cakes and Cookies. Nah bedanya kok di Jali Dali ini tuh katanya sehat ya Mams ya. Nah penasaran nggak sih maksudnya sehatnya itu seperti apa? Nanti kita akan tahu lebih dalam setelah kita ngobrol sambil bikin-bikin cookies cantik di sini ya Mam ya. Oke. Mungkin sambil kita nanti praktik aku tanya-tanya sedikit boleh ya Mam ya? Oke, boleh. Nah Mam Galis, kita mau bikin apa nih hari ini? Hari ini kita akan membuat mocha fruity cookies. Tapi kali ini fruitynya kita ganti pakai kurma. Nah kok bahan-bahannya apa nih Mam? Bahan-bahannya di sini adalah tepung mocha yang sudah kita sangrai. Kemudian di sini ada butter, gula halus, kemudian ada gula merah. Terus ini pakai gula aren. Kemudian ada choco chips, kemudian buah kurma, ekstrak vanila, sedikit bubuk coklat, telur, dan garam. Nah aku penasaran nih, tepung mocha itu apa sih Mam? Jadi tepung mocha itu adalah tepung modifikasi dari singkong. Oh. Makanya namanya mocha, modified cassava flour. Jadi bedanya dengan tepung tapioka, kalau tapioka itu dari endapannya. Kalau tepung mocha ini dari bagian singkongnya sendiri. Oh, jadi gitu. dia bisa lebih sehat untuk menggantikan tepung terigu. Nah kalau gitu langsung kita bikin aja ya Mams cookiesnya. Nah sekarang kita mau ngapain nih? Apa dulu yang kita kerjain? Iya, untuk pertama kali di sini kita akan mengolah butter dan gulanya. Pertama kali kita akan masukkan butternya dulu. Boleh dibantu? Siap. Iya, terima kasih Mbak Gaby. Ya, jadi untuk sebenarnya di sini kita definisi sehatnya itu untuk kue kali ini hanya dari pilihan tepungnya saja. Oh begitu. Dan tingkat kemanisan dari gula putihnya sendiri akan kita kurangi dan kita substitusi dengan gula merah. Bahkan untuk anak kebutuhan khusus, khusus untuk gula ini akan saya skip semua, kita akan ganti dengan kurma. Oh, Jadi manisnya begitu. dari kurma. Dari buah kurma itu ya. Mbak emang kenapa sih anak kebutuhan khusus tuh malah nggak dikasih gula pas buat bikin cookiesnya? Iya, karena pada keadaan tertentu, pada kondisi tertentu, gula ini bisa memicu reaksi otak yang berbeda pada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti mereka akan merasa tidak nyaman jika terlalu banyak konsumsi gula atau pemanis. Oh begitu. Kalau dari pemilihan tepungnya kenapa diambil yang mocha? Iya, untuk mocha sendiri karena kita tinggal di Indonesia. Kebetulan di Indonesia ini sangat mudah sekali mendapatkan tepung mocha. Harganya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan tepung gluten free lainnya. Oh. Emang Iya. kita bikinnya gluten free ya Mbak ya? Terus kemudian Ini kita masukkan gula putihnya dulu. Nanti Mbak bisa bantu saya masukkan gula arennya ya? arennya. Berarti bersamaan? Iya, ini untuk tahapan awal kita akan masukkan keduanya. Oke. Terima kasih. Nggak apa-apa. Iya, dan jangan lupa ini saya gunakan sedikit garam. Karena garam ini akan membuat hasil adonan yang berbeda nantinya. Khusus untuk kue tipe ini kita butuh 2 jumput garam. Cuma ini karena jari saya kecil, saya tadi udah 4 kali jumput. Oh, okay. Disesuaikan dengan bentuk jari masing-masing. Iya. Oke, sekarang kan kita mixer ya. Mam Galis, boleh nggak sih aku nanya kenapa milih tepungnya mas tepung yang gluten free? Iya, karena kebetulan sejarahnya dibangunnya Jali Deli ini karena saya punya autoimun, anak saya juga punya riwayat alergi, dan saya ingin memberikan cemilan yang sehat untuk anak saya. Dan kami berdua kebetulan di pantang terigu, maka kami mencari substitusinya dengan tepung mocha ini, dengan tepung gluten free. Terus kenapa sih Mam Galis pilih bisnis yang camilan sehat? Karena kan yang kalau dilihat pasarannya nggak banyak ya yang di bidang camilan sehat ini. Iya, kebetulan karena yang mengalami autoimun makin kesini juga makin banyak.
Dan banyak juga kasus anak-anak dengan alergi. Kebetulan saya juga mengajar PAUD sehari-harinya. Dan saya melihat adanya kebutuhan untuk makanan sehat bagi anak-anak Indonesia. Dan ternyata Indonesia punya loh kearifan lokal yang bisa kita gunakan sebagai bahan makanan untuk anak-anak sehat. Contohnya tepung mokaf ini ya, Mbak Iya. ya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Mom? Iya, khusus untuk resep ini karena kita ingin dia bisa mengembang secara alami, maka kita akan mixer bahan-bahan utamanya dalam jangka waktu yang cukup cukup lama supaya dia bisa mengembang sekitar 3 menit. Oh, 3 menit. Mungkin kebanyakan resep cookies kita hanya akan mengaduk saja, tapi khusus untuk ini kita membutuhkan mixer selama 3 menit. Oke. Ya, kita mulai dari kecepatan sedang. Ya, dan ini juga sebenarnya nggak perlu diayak gula ini, karena dengan bentuk gulanya yang masih sedikit kasar, itu justru akan memberikan teknik pengembangan kue yang berbeda gitu untuk resep ini. Nah, habis ini sudah selesai nih, kita mau ngapain, Mom? Iya, kita akan masukkan telur ke dalamnya. Jadi resep ini membutuhkan telur. Oh gitu, kalau Iya. anak berkebutuhan khusus pakai telur juga apa enggak? Iya, untuk anak berkebutuhan khusus biasanya mereka kondisinya berbeda-beda. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Tapi beruntungnya resep ini adalah kita boleh skip telur. Oh, boleh skip telur. Iya. Berarti kalau nggak pakai telur bisa jadi juga ya cookies ini Tetap ya? bisa jadi. Tidak akan mempengaruhi begitu besar gitu. Kita mixernya hanya sampai rata saja setelah dimasukkan telur. Karena nanti dia bisa mengembang terlalu banyak. Oke, sekarang kita tinggal masukkan bahan keringnya. Oke, Mbak Kepo Debbie. banget, apa sih suka dukanya nih bisnis di bidang camilan yang sehat kayak gini? Suka dukanya adalah kadang kita harus menunggu waktu untuk mempersiapkan beberapa bahan baku tertentu. Kalau misalnya terigu kan mungkin kita ke warung bisa. Iya. Tapi untuk mokaf ini nggak semua toko jual, nggak semudah mendapatkan terigu. Jadi lebih pada teknisnya sih sebenarnya, teknis bahan baku. Lalu, Dan ini saya punya bubuk coklat. Ada juga anak-anak yang sensitif dengan coklat atau penderita autoimun. Ini juga bisa di skip karena sebenarnya fungsi coklat di sini untuk memberikan warna pada kue ini. Jadi kita tidak menggunakan pewarna, tidak menggunakan pewarna buatan. Kita pakai yang alami dari bubuk coklat. dari bubuk coklat. Jadi kalaupun tidak pakai nggak masalah. Oh ya, warnanya juga udah cantik kok ya. Nggak pakai bubuk coklat. Kita masukkan ya. Abis ini aku bisa bantu nggak sih Mom Galis bikin cookies yang cantik? Tolong ini? bukain itu Bukain apa? Oh siap. vanilanya. Ini step selanjutnya ya Mom ya? Yap. Berapa Mbak? Berapa? Berapa Mom? Kita tuang ke vanilanya cukup 1 sendok teh yang warna orange. Ini warna orange. Iya. Full ya berarti ya? Iya. Di sini kita pakai ekstrak vanilanya yang cair karena ini sifatnya lebih baik daripada yang berbentuk bubuk. Dan nanti hasilnya juga akan lebih ramah bagi pencernaan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kita akan aduk ini secara perlahan. Nah, di sini juga ada keuntungannya ya kalau misalnya kita pakai tepung mokaf. Kalau misalnya kita pakai tepung terigu, kita nggak boleh ngaduk ini lama-lama. Karena tepung terigu itu memproduksi gluten yang bisa membuat kuenya jadi keras. Oh gitu. Beda dengan enggak ya? mokaf. Kalau mokaf tidak perlu. Jadi kita bisa mengaduknya sampai puas. Sampai kelihatannya udah oke banget ya. Ya. Cocok nih buat moms-moms yang perfeksionis. Ya, betul sekali Mbak Gaby. Mbak Gaby juga perfeksionis. Om Galis, aku tuh mau nanya deh. Ada nggak sih tips and trick nih buat moms di rumah supaya bisa bikin cookies yang kayak gini nih tapi anti gagal? Sebenarnya kalau bagi saya sendiri, resep utama ketika kita ingin membuat cemilan yang sehat buat anak-anak adalah perasaan kita dulu yang bahagia. Jadi moodnya disetting dulu sebelum gitu. bikin kue-kue ini. Manifestasi ya, kenetik Iya. ke kuenya ya. Iya. Kemudian dari perlakuan terhadap bahan-bahan kuenya sendiri, kita harus mengenal sifat tiap masing-masingnya. Gitu. Jadi ketika kita ingin membuat camilan sehat, misalnya ada request dari pelanggan, saya nggak bisa makan yang A, saya nggak bisa makan yang B, kita jadi punya ide menggantinya dengan apa supaya resep ini bisa tetap jalan. Nah sekarang kita mau ngapain nih Mom?
kita akan masukkan 2 topping ini ke dalam adonannya. Oke, Oke, terima kasih. Bisa dibantu kurmanya Mbak Gibi? Oke, ini sepertinya sudah hampir jadi adonannya. Nanti habis ini bisa kita cetak. Nah, Mam, sekarang aku udah mau bantuin Mam Galis nih untuk bikin cookies. Aku udah pakai sarung tangan plastik. Jadi gimana, Mam? Oke Mbak Gibi, ini gampang banget. Kita cuma ambil seukuran sendok takar. Oke. Lalu kita bulat-bulatkan di tangan secara kasar seperti ini. Tinggal kita cetak. Ini bisa jadi aktivitas yang menyenangkan buat mama-mama dan anaknya. Oh, bisa buat jadi bonding gitu ya, Iya. quality time bersama anak ya, Mam ya. Karena kuenya mudah sekali Mbak Gibi. Iya ya. Nah, di awal-awal tuh Mam Galis kan sempat jelasin nih, kalau misalnya punya pekerjaan sehari-hari itu mengajar PAUD. Gimana sih Mam Galis membagi waktunya, pekerjaan sehari-hari, bisnis, sama keluarga? Iya. Ini mungkin bisa jadi salah satu struggle ya buat kaum ibu baik yang di rumah atau yang bekerja. Dan Jali Deli kan sudah jalan sejak tahun 2019. Waktu itu anaknya kan masih kecil ya. Iya, ternyata aktivitas seperti ini bisa kita selipkan di sela-sela waktu mengasuh anak. Karena kan ibu-ibu juga butuh me time ya. Iya, iya. Ternyata dengan saya membuat kue seperti ini bisa jadi ajang untuk me time. Ketika saya sibuk bikin kue, kita punya pasangan yang bantu ngomong anak. Kita juga bisa rileks, menyalurkan bakat, kreasi lewat kue. Atau mungkin ketika anaknya sekarang beranjak besar, mereka bisa diajak membuat kue juga. Jadi ini bisa jadi aktivitas motorik halus yang bagus buat anak-anak. Nah, ini udah selesai semua ya, Mam ya. Sudah terbentuk kecil-kecil di sini. Sekarang kita mau pasti masukin oven gak sih, Mam? Bener gak aku? Yap, nanti ini akan kita panggang di dalam oven 15 sampai 20 menit maksimal. Ada tipsnya nggak yang tersembunyi dalam mengovenkan, memanggang cookies? Iya, khusus untuk cookies ini karena ini terbuat dari mocap. Kalau pakai terigu kan dia akan bisa meluber sendiri ya. Oh, Tapi karena ini kita pakai mocap, dia tidak ada glutennya. Bisa kita tekan pelan-pelan berbentuk silang seperti ini pakai garpu. Jadi kita tekan dulu sampai kira-kira tingginya 1 cm. Kemudian di 10 menit awal kita pakainya api bawah. api bawah aja? Iya. Dan di 10 menit atau 5 menit terakhir kita nyalakan api atasnya. Nah, Mam, sudah cantik banget nih cookies kita. Nah, tinggal kita masukin oven deh. Mari kita masukin oven. Yuk. Ya, udah jadi, Mam. Mocha fruity cookies. Jadi penasaran, rasanya kayak gimana ya, Mas? Apa yang bikin beda dengan cookies-cookies yang lain? Yuk kita cobain. Yeay. Mbak nggak Gaby sabar. suka. Mari kita coba dulu ya. Crunchy. Kayaknya sih, iya, katanya tuh sangat-sangat crispy, Iya. crispy. Mau coba? Ini nggak begitu manis dan kormanya tuh jadi bikin sensasi yang berbeda Seger gitu ya? ya. Ada legit-legitnya. Enak banget sih, Mama. Alhamdulillah. Ternyata bikin cookies kayak gini nggak susah-susah banget ya, karena resepnya gampang, tips dan triknya juga disiapin sama Mam Galis. Cuman, Mam Galis, kalau ada mams-mams di sana yang pengen nyobain nih cookiesnya Jali Deli, bisa reach out kemana? Iya, bisa kontak kita di Instagram @jalideli. Nanti bisa DM dan kirim pesan kira-kira kebutuhan kuenya seperti apa. Karena kita menerima pesanan custom, menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Berarti ke @jalideli ya. Dan bisa request kondisi seperti apa gitu ya. Seperti tadi kayak misalnya anaknya punya berkebutuhan khusus, bisa sesuaikan resepnya. Atau punya gitu. alergi tertentu, nanti kita bisa menyediakan kue dan cookies yang menyesuaikan dengan pantangannya. Makasih ya Mam Galis, udah ajarin aku bikin mocha fruity cookies. Jadi moms di rumah juga bisa dong ikut terus berkarya dan menghasilkan dari rumah. Nah, buat moms yang punya UMKM atau bisnis dan ingin menginspirasi para moms lainnya, bisa nih ikutan komen di video ini. Nantikan episode Do It With Moms selanjutnya. Bye Moms!